Baik, anak-anak, shalom semua. Untuk video kali ini Bapak coba membuat lagi dari video Bapak sebelumnya karena ternyata tampilannya tidak muncul ya. Jadi di sini untuk aplikasi yang digunakan itu adalah aplikasi akses. Kalian bisa buka aksesnya lalu bisa klik yang blank database. Kita buat semisal latihan 1, dia disimpan di dokumen. Kalau kalian tidak mau simpan di dokumen, bisa di tempat lain. Lalu klik yang create. Nah, ketika kalian sudah masuk ke aksesnya, sudah membuat tabelnya, di sini muncul satu tabel baru kosong masihan. Ini kalian close saja. Terus coba diperhatikan menunya. Di sini ada home, ada create. Nah, create ini kita bisa buat apa saja sih? Di sini kita bisa buat yang namanya tabel untuk menyimpan data, karena database itu pasti butuh yang namanya tabel. Selanjutnya ada query. Nah, query ini seperti yang sudah kita buat sebelumnya, perintah-perintah barisan perintah untuk bisa menampilkan, mengubah, menghapus ya. Lalu ada form, ini untuk sistemnya. Jadi kita bisa membuatkan satu tampilan khusus untuk menyimpan datanya menggunakan form atau formulir. Ada report untuk menghasilkan satu laporan dari database kita. Semisal nanti di formnya ada tombol print, nanti bisa mencetak reportnya. Ada makro di sini untuk pengembangan develop sistem lebih lanjut menggunakan Visual Basic dengan modul ya. Itu nanti tingkatannya lebih jauh lagi nanti. Untuk kali ini kita coba membuat sistem yang sederhana dulu supaya bisa menyimpan data, mengubah data, menghapus data. Nah, yang perlu kita siapkan adalah tabelnya terlebih dahulu. Di sini ada 3 pilihan, ada tabel, tabel desain, SharePoint list. Ini sudah dibuatkan beberapa komponennya. Kita mau coba pakai yang tabel desain. Nah, tabel desain ini kita akan membuat satu tabel dengan beberapa kolom di dalamnya ya. Nama kolomnya apa saja kita bisa masukkan di bagian field name. Oke, kita bisa masukkan semisal kita mau buat database tentang siswa. Di sini kita bisa kasih NIS, nomor induk siswa, lalu ada nama, ada jenis kelamin, ada umur, ada alamat. Lalu kita bisa tentukan tipenya apa sesuai dengan data yang kita masukkan. NIS ini nomor induk siswa, apakah short text atau number atau tanggal atau currency atau attachment ya. Kita bisa sesuaikan dengan datanya. Number, terus jenis kelamin short text, umurnya number, alamatnya bisa long text. Lalu selanjutnya kita bisa lihat untuk tabelnya. Di sini sudah ada beberapa kolom. Jangan lupa setiap tabel perlu satu kunci utama sebagai
si pembedanya yang paling unik. Kalau nama itu bisa kembar, jenis kelamin ya cuma ada dua, laki-laki perempuan, umur bisa ada yang seumuran, tapi nis itu pasti setiap anak berbeda. Makanya di bagian nis ini kita tambahkan primary key, kunci utamanya. Si yang punya tabelnya itu ternyata si nis. Ya sudah, terus kita save, Ctrl S, namanya siswa, nama tabelnya. Nah, kalau mau lihat hasilnya, hasil tabelnya seperti apa, kita bisa ke menu view, lalu data sheet view. Nah, ini hasil tabelnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat formnya untuk menyimpan data kita ke dalam si tabel ini. Jadi kita nggak nginput manual, kita tidak input manual, kita menggunakan yang namanya form. Nah, buatnya di mana? Sama, di menu create ada bagian khusus untuk form. Nah, biar cepat, biar tidak membuat satu-satu, nah ini kan kita membuat satu-satu, masukkan textbooknya ya, ini kan masukkan satu-satu. Nah, supaya nggak satu-satu, kita bisa pakai yang create form ya. Kalau tabel tadi yang tengah, tabel design, kalau yang form kita pakai yang form. Jadi otomatis ketika kita sudah membuat tabelnya, kita klik form di sini, nah langsung muncul untuk inputannya. Oke. Nah, di sini ada satu menu khusus untuk formnya, form layout, arrange, sama format. Di sini kita pilih properti sheet. Nah, setiap objek di sini ada propertinya, warnanya, teksnya apa, lebarnya berapa, isinya mau apa, itu kita bisa setting. Nah, tugas kita selanjutnya adalah menghapus datanya ya, supaya tidak terhubung dengan data yang sudah ada, dikosongi, dihapus. Pada tab data ini ada control source, terus ada datanya di dalam, itu bisa dihapus saja. Ya, jadi ketika diklik harusnya kosong. Oke, selanjutnya adalah kita mau membuat satu trigger, satu tombol, supaya ketika kita masukkan datanya ya, itu kita bisa mengirim data ini ke si tabel siswa yang kita punya. Kita butuh satu tombol ya, sama seperti yang tabel. Di sini juga kita bisa ganti view-nya seperti apa. View ketika mau menjalankan formnya kita pakai yang form view. Kalau kita mau desain secara simple, kita masuk ke yang layout. Ini bagian layout, bagian desain. Semisal tombol di sini, klik, ini di cancel saja. Nah, misal seperti ini ya, ada tombolnya ya. Nah, terus ada tampilan untuk desain view. Ini untuk tampilan secara keseluruhan. Namanya kita bisa ganti. Semisal formulir siswa. Ini logonya bisa kita ganti. Nah, selanjutnya kita akan memberikan yang namanya perintah ke tombol simpan ini supaya datanya bisa diambil dan dikirim ke tabel siswa ya. Nah, ini yang perlu kalian mulai perhatikan di sini. Klik kanan pada tombol simpannya ya,
Jadi kalian harus masuk ke tampilan desain view, klik kanan, lalu pilih yang paling atas, build event, pilih yang kode builder. Nah, di sini kita akan masukkan perintahnya supaya ketika si komen 17 ini diklik, maka dia ngapain. Nah, di sini kita akan kasih kodenya. Ya. Komen 17 itu apa? Komen 17 itu adalah si nama dari tombol simpan kita. Ya, namanya komen 17. Kalau nggak mau namanya komen 17, kita bisa ganti. Nah, ini namanya kita bisa ganti. Ya. Jadi kita bisa tuliskan query-nya. Ketika diklik, oke, sebelum lanjut ke pengkodeannya, kita harus sesuaikan dulu referensinya supaya bisa membaca kodenya ya. Kalian pergi ke menu tools, reference, cari Microsoft M. Nah, Microsoft Active Data Object 6.0 library. Jadi cari yang Microsoft ActiveX Data Object 6.0 library supaya kita bisa memberikan perintahnya. Oke, kita buat dulu supaya kita memanggil library yang barusan kita pilih ya. Kita bisa ketik dulu dim cn koneksi sebagai database koneksi baru. Jadi cn di sini akan bertugas sebagai koneksi database yang baru. Jadi ini setiap awal kita membuat project itu pasti diawali dengan pendefinisian library-nya seperti apa. Ada juga dim untuk rs itu apa? Record set datanya ya. Koneksinya sudah, terus kita mau panggil datanya juga, data yang baru. Terakhir ada dim untuk SQL-nya. Jadi perintahnya nanti kita definisikan sebagai string tulisan. Nah, kita harus mengetes dulu if jika si koneksinya itu sama dengan terbuka, artinya terhubung, jika ya si koneksinya itu terbuka, maka kita bisa tutup. Jadi kita mau ngetes apakah koneksinya normal atau tidak. Sama, kita mau ngetes yang record setnya juga, ganti yang rs. Selanjutnya, kalau kita sudah tes, kita coba setting si koneksinya itu sebagai current project. Access connection. Nah, current project ini hanya di project kita latihan 1 saja,
dengan koneksinya akses. Ya, kita coba setting si CN-nya ini. Ya, jadi CN-nya ini adalah data koneksinya yang kita khususkan untuk project ini saja menggunakan koneksinya akses. Selanjutnya kita bisa buat SQL-nya. Di sini kalian diminta untuk mengirimkan data ke tabel siswa. Query-nya seperti apa untuk menginput atau menambahkan data? Menggunakan perintah insert into, kita bisa tulis nama tabelnya siswa, value-nya apa. Ini yang perlu diperhatikan. Kita akan menginputkan ke dalam tabel siswa dengan value yang diambil dari mana? Nah, diambil dari si nama-nama kotak inputannya. Jadi kita lihat di sini namanya NIS. Kita bisa tahu di sini namanya NIS. Di sini nama, ini JK, umur, dan yang terakhir alamat. Nah, selanjutnya kita mau tuliskan ya sesuai urut dengan kolomnya. Berarti pertama itu NIS dulu. Jadi format penulisannya seperti ini. Dia diapit oleh petik 1. Di dalam petik 1 itu ada petik 2. Di dalam petik 2 itu ada dua simbol N. Ini simbol N ya, simbol dan. Baru si nama kotaknya, nama formnya apa. Oke, jadi petik 1, petik 2, terus simbol dan. Oke ya. Lalu kita sesuaikan isinya berdasarkan nilai apa? Nilai NIS-nya, nilai namanya, nilai JK-nya, nilai umur, nilai alamat. Betul atau tidak? JK, umur, alamat. Ya. Oke. Terus yang perlu diperhatikan, ini jangan lupa komanya dihapus karena sudah terakhir. Nah, kalau dia angka itu tidak pakai tanda petik 1. Nah, kalau dia number tadi tidak perlu kasih petik 1. Tapi kalau dia string atau teks perlu pakai teks 1, sama seperti query yang ada di insert yang sudah kita pelajari. Nah, di sini insert sudah. Terus kita jalankan perintah ini dengan kode koneksi execute ya. Execute. Yang di execute apa? SQL-nya. Jadi SQL-nya ini akan dijalankan. Akan dieksekusi dengan si koneksinya. Setelah itu kita melihat apakah datanya berhasil tersimpan atau tidak. Dengan perintah kita bisa masukkan satu fiturnya Visual Basic ya. Itu ada message box. Semisal data berhasil disimpan.
terus VB information, lalu ada judulnya adalah sukses. Terakhir ada ensub. Coba ini dulu ya. Jadi untuk menyimpan si datanya ke dalam tabel siswa. Oke, kita save dulu formnya karena tadi belum di save, namanya siswa juga enggak apa-apa. Terus kita coba jalankan di form view-nya. Oke, ini inputan tadi ya. 11111 niche-nya, namanya siapa bisa disesuaikan, jenis kelaminnya, umurnya, alamatnya, terus klik tombol simpan. Data berhasil disimpan, klik OK. Nah, kita mau lihat apakah datanya ini masuk ke si tabel kita atau tidak. Kita coba buka. Nah, di sini belum ada datanya. Coba kalian bisa refresh. Ini ada tombol refresh. Nah, di sini muncul niche-nya, nama, JK masuk, umur masuk, alamat juga masuk. Ya. Oke. Jadi gambarannya seperti itu. Kalian membuat form yang terhubung ke database tanpa kalian harus ngetik manual, ngapus, ngedit dan sebagainya. Kalau nanti datanya banyak, nanti kalian yang repot. Makanya di sini dibuatkan yang namanya manajemen sistemnya. Masih sederhana, tapi bisa kita coba. Seperti itu ya. Jadi video ini coba kalian lihat dulu, pelajari dengan hasil akhir yang bisa mengirimkan data dari form ke tabel siswa. Seperti itu ya. Kalian bisa pelajari, bisa dilihat kodenya, bisa dicek lagi, jangan sampai ada yang typo, belakangnya tidak pakai titik koma karena ini pemrograman berbasis objek ya. Dipastikan toolsnya tadi, referensinya harus pakai yang Microsoft ActiveX Data Object 6.0. Oke ya, kalian bisa coba, bisa dipelajari, kita coba praktekkan nanti di kelas. Terima kasih semua untuk perhatiannya. Untuk video kali ini Bapak coba cukupkan. Untuk pengembangannya nanti Bapak coba buatkan video lagi. Oke, terima kasih semua, dan Yesus memberkati.